litaskunu ilaiha, agar kita tenang menjalani hidup rumah tangga. Maka tipe-tipe yang harus kita jauhi, yang akan menjadikan penyebab kita susah, kita akan pusing, dan kita akan tidak fokus kepada agama, maka hendaklah kita jauhi. Dan Al-Imam Ghazali menginformasikan kepada kita tentang 6 tipe wanita. Janganlah kita jadikan pendamping hidup kita kalau kita kepingin rumah tangga kita bahagia. Barangkali tipe yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sudah sering kita dengar. Dan yang pertama, tipe perempuan yang jangan kita jadikan seorang istri adalah, kata Al-Imam Ghazali, Al-Annanah. Annanah adalah tipe wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Jadi sedikit-sedikit mengeluh, mengadu. Nah, perempuan tipe yang seperti ini tentu tidak menjadikan solusi buat kehidupan rumah tangga kita. Bahkan justru bisa menguras emosi kita, dan agak susah untuk kita menjalin rumah tangga yang bahagia dan juga sakinah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah Al-Mananah. Yang pertama Al-Annanah, tipe yang kedua adalah Al-Mananah. Al-Mananah adalah tipe wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan juga jasa yang pernah dia lakukan. Apalagi kalau seandainya secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Bahkan akan mungkin perempuan yang bersifat mananah akan mengungkit kebaikan-kebaikan, bahkan berbahaya di dalam kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim tentunya pasti akan mengharapkan, pasti akan menginginkan rumah tangganya itu tidak saja hanya sekedar dunia, tapi rumah tangganya akan awet, terjalin di dunia dan sampai di akhirat. Dan perempuan yang mananah ini dia punya kebaikan sebesar dan sebanyak apapun kebaikan yang pernah dia lakukan, kalau seandainya dia suka mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan, maka tentu pahalanya akan terkikis sedikit demi sedikit dan akan habis. Lalu bekal daripada untuk akhiratnya akan habis dan sirna. Nah, itulah kenapa kita harus menjauhi perempuan yang bertipe Al-Mananah. Yang kedua, tipe yang harus kita jauhi dari perempuan itu adalah Al-Hananah. Al-Hananah itu, kata Al-Imam Ghazali, wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalunya. Kalau seandainya dia adalah perempuan yang janda, yang sebelumnya sudah pernah nikah, maka dia akan berkata, oh, suami ulun dulunya memberi nafkah lebih daripada pian. Suami ulun dulunya lebih romantis dari pian. Suami ulun dulunya lebih perhatian daripada pian. Bahkan boleh kata perempuan yang bersifat Al-Hananah, dia akan membandingkan ayahnya dengan suaminya. Bahkan dia akan membanggakan saudara laki-lakinya dengan suaminya. Dan tentu itu tidak akan menjadi kesenangan buat kehidupan kita berkeluarga. Lalu selanjutnya, kalau tidak salah yang keempat, kata Al-Imam Ghazali, sifat yang harus kita jauhi dari sifat wanita adalah sifat al-haddaqah. Apa sifat haddaqah itu?
wanita yang keinginan belanjanya besar. Jadi mudah tertarik dengan suatu barang atau produk. Jadi perempuan atau wanita seperti ini pendek katanya boros, gitu. Konsumtif kalau bahasa sekarang ini. Jadi kalau wanita seperti ini menguras kantong, kalau yang 3 di atas tadi menguras emosi, kalau wanita yang haddaqah ini menguras kantong. Meskipun maaf suaminya adalah orang kaya, walaupun suaminya orang kaya, karena boros itu tetap tidak baik dan tidak disukai oleh agama. Apalagi kalau seandainya memandang melihat suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak kalau kita lihatlah suami terperosok ke jalan yang haram dikarenakan tuntutan permintaan istri yang sangat berlebihan. Berapa banyak maaf suami korupsi. Karena apa? Karena permintaan istrinya yang berlebihan. Nah, ini wanita yang tipe haddaqah. Lalu yang kelima, ada tipe wanita itu yang al-barraqah. Apa tipe al-barraqah itu? Kata Al-Imam Ghazali, al-barraqah ini ada dua arti. Yang pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias, ya kan, berhias sepanjang hari. Meskipun ini penampilannya untuk suaminya, tetap tidak diperkenankan. Kenapa? Karena berhiasnya sepanjang hari, berlebihan jatuhnya, berlebihan juga dalam belanja kosmetik, berlebihan dalam memanfaatkan daripada waktu, mengabaikan sebagian kewajiban-kewajiban yang lain. Itu sudah bisa dipasti akad. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali, arti daripada al-barraqah itu adalah wanita yang tidak mau makan, yang suka mengurung diri sendiri, istilahnya tidak semangat untuk hidup. Ini arti daripada al-barraqah. Dan itu juga menjadi sifatnya, bukan dikarenakan perbuatan suaminya lalu dia menjadi demikian, tidak, karena memang sifatnya. Berbeda kalau seandainya karena perilaku suaminya, lalu juga dia berperilaku demikian. Seperti misalkanlah ada seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, sahabat Salman dengan sahabat Abu Darda, ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Suatu ketika Salman kepingin pergi rumah Abu Darda. Sampai Salman ke rumah Abu Darda, lalu mendapati istri Abu Darda dalam keadaan uring-uringan begitu. Jadi wajahnya tidak terlalu segar, pakaiannya juga begitu, tidak terlalu diperhatikan. Maka tentu Salman bertanya. Kata Salman, bagaimana keadaan pian? Kata sendiri, ya sebagaimana yang pian lihat. Lalu kenapa pian begini? Kata istrinya Abu Darda, ya tanyakan kepada kawan saudara pian itu Abu Darda. Maka pada saat itu Abu Darda datang menyediakan makanan, minuman, lalu Abu Darda menyuruh Salman untuk makan. Kata Salman, ulun kada makan kalau sebelum pian makan, wahai Abu Darda. Pada saat itu Abu Darda dalam keadaan puasa sunnah. Maka pada saat itu Abu Darda makan, membatalkan puasanya, makan. Maka karena dimintai Salman untuk buka puasa, gitu. Karena untuk menghormati tamu lah. Lebih baik kalau seandainya kita